Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 atas nama Kalsum Bahasan NIM 19.700.062 dan Andi Rusmadina NIM 19.700.058. Baiklah, adapun materi dari tugas kami yaitu bentuk struktur pasar 2 atau monopoli dan monopolistik. Yang pertama yaitu pasar monopoli. Pengertian dari pasar monopoli yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti monos atau menjual, adalah suatu jenis pasar persaingan tidak sempurna di mana hanya terdapat satu penjual dan produsen yang menguasai pasar dalam melayani semua konsumen. Penentu pada pasar ini yaitu seorang penjual atau disebut juga sebagai monopolis. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu yang pertama ada satu produsen. Maksudnya pada pasar monopoli hanya terdapat satu produsen atau penjual. Dalam hal ini, maka harga akan ditentukan pada produsen tanpa terpengaruhi oleh konsumen. Dengan begitu, produsen atau penjual mempunyai hak dan ketentuan harga atau price maker dan monopoli pasar. 2. Barang yang diproduksi tidak ada substitusi. Produk yang dijual yaitu barang yang dibutuhkan para masyarakat luas dan tidak mempunyai barang penggantinya atau substitusi yang serupa. Kemudian tidak ada perusahaan yang menyediakan produk substitusinya dengan baik sehingga untuk produsen, pasar monopoli akan mendapatkan banyak sekali permintaan oleh konsumen. Yang ketiga, produsen baru sulit untuk masuk ke dalam pasar monopoli. Produsen baru yang baru masuk ke dalam pasar monopoli akan mengalami hambatan atau rintangan. Yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Di dalam pasar monopoli ini, produsen memiliki peran sebagai penentu harga atau price maker. Tetapi, produsen tidak dapat mempengaruhi harga dan output terdapat produk lain yang dijual pada perekonomian. Yang kelima, produsen tidak melakukan promosi. Produsen tidak harus melakukan promosi atau mengiklankan pada brand perusahaannya karena sudah menjadi penguasa pasar monopoli. Para konsumen terpaksa harus membeli kepada produsen dengan tidak terdapat barang alternatif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, kekuatan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah seperti peraturan paten dan hak cipta, hak usaha eksklusif. 2. Hak untuk mengusahakan diri sendiri suatu produk tertentu karena diharuskan menjual dengan harga rendah sehingga harus diperoleh dalam skala besar untuk mencapai skala ekonomis, misalnya PDAM dan listrik dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan monopoli memiliki sumber daya tertentu yang unik. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis perusahaan berproduksi dengan skala sangat besar terjadi skala ekonomis sehingga mampu mensuplai seluruh permintaan pasar monopoli karena terbatasnya jumlah pembeli suatu produk, misalnya penjual ban dan pesawat tersebut. Selanjutnya, keuntungan maksimum jangka pendek. Dalam jangka pendek, pengusaha monopoli akan mencapai keuntungan maksimum jika ia memproduksi dan menjual pada tingkat output di mana perbedaan positif antara TR dan TC adalah paling benar, atau ia meminimkan kerugian jika perbedaan negatif antara TR dan TC paling kecil. Selanjutnya kita masuk pada pasar monopolistik. Pengertian pasar monopolistik yaitu pasar
yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda corak. Dalam pasar persaingan monopolistik, penjual maupun pembeli memiliki kemampuan untuk menetapkan harga suatu produk. Hal tersebut disebabkan karena produsen memproduksi barang yang berbeda corak, maka produsen tersebut dapat menghasilkan atau menciptakan produk sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, adanya banyak penjual. Jika di dalam pasar sudah terdapat beberapa puluhan perusahaan yang eksis, maka persaingan monopolistik sangat mungkin akan terjadi. Yang kedua, produksi barang lebih bersifat berbeda-beda karena barangnya bersifat variatif dan secara fisik akan lebih mudah dibedakan di antara produksi atau perusahaan yang sedang produksi perusahaan lainnya. Yang ketiga yaitu perusahaan memiliki sifat kekuasaan dalam mempengaruhi harga. Hal ini terjadi karena adanya produksi barang yang sangat berbeda-beda, maka para pembeli akan cenderung lebih memilih barang dari perusahaan tersebut. Yang keempat, pemasukan industri relatif lebih mudah diperoleh karena perusahaan harus menghasilkan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di dalam pasar dan juga mempromosikan barang tersebut untuk memperoleh langganan. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif karena kondisi disebabkan oleh adanya sifat barang yang mereka produksi, yaitu barang yang bersifat berbeda-beda. Untuk itu, dalam mempengaruhi citra rasa pembeli, maka setiap pebisnis harus merelakan persaingan bukan dengan harga, melainkan memperbaiki mutu dan juga persaingan suatu barang. Selanjutnya yaitu memaksimalkan keuntungan dalam jangka pendek. Permintaan yang akan dihadapi perusahaan di dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimal akan bisa diperoleh bila perusahaan terus berproduksi sampai pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Perusahaan dalam Itulah tadi yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.